Namun di balik semua kisah tentang tipu Aceh ini, sebenarnya ada tipu lain di Nusantara yang begitu melegenda bagi orang Aceh, yaitu tipu tersebut diberi nama tipu Jakarta yang membuat orang Aceh kerap tertipu. Contohnya, ketika bagaimana Daud Bereh tertipu dengan air mata Soekarno. Aceh yang semestinya bisa berdiri sendiri akhirnya bergabung dengan Indonesia dan menjadi modal bagi negara ini untuk lepas dari penjajah Belanda. Bagaimana orang Aceh tertipu dengan perjanjian Lamteh? Presiden Soekarno menjanjikan otonomi untuk menerapkan syariat Islam. Alih-alih itu dipenuhi, Soekarno justru meleburkan Aceh menjadi bagian daripada Provinsi Sumatera Utara. Daud Bereh pun kemudian memberontak dan kisah kemudian berakhir dengan pengkhianatan oleh pengikutnya sendiri. Bagaimana Aceh juga tertipu dengan air mata Megawati yang menyebut dirinya sebagai cutnya agar terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Megawati yang terpilih sebagai Presiden Indonesia kemudian malah memperlakukan darurat militer untuk Aceh dengan mengirim 30.000 tentara dan 12.000 polisi untuk melawan 5.000 anggota GAM. 1 GAM sama dengan 84 orang aparat untuk menghadapinya. Ribuan masyarakat Aceh kemudian menjadi korban militer. Kuburan massa pun ditemukan di sejumlah tempat. Luka lama pun menyelimuti warga Aceh yang mayoritas pada saat itu sudah mulai antipati terhadap pemerintah pusat yang ada di Jakarta tentunya. Perjanjian MOU Helsinki yang terjalin pada 15 Agustus 2005, saat itu harapan masyarakat Aceh untuk pemerintah pusat kembali bersemi. Apalagi wakil presiden kala itu Yusuf Kala saat itu pernah mengatakan apapun diberikan untuk Aceh asal jangan minta merdeka. Itu pernyataan daripada wakil presiden kala itu. Namun kini usia perdamaian Aceh yang hampir mencapai 20 tahun, jika kita menilik pada kesepakatan sebelumnya, maka bisa dikatakan Aceh hampir kembali ditipu oleh pemerintah pusat di Jakarta. Poin Aceh yang hendak memiliki bendera dan lambang sendiri hingga kini belum juga diakui oleh pemerintah pusat. KKR Aceh juga diabaikan oleh pusat. Demikian juga dalam pengaturan sumber daya alamnya yang berada di Aceh, mayoritas masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sejumlah wewenang Aceh lainnya yang kini belum juga tuntas di tangan pemerintah pusat. Keadaan ini diperparah lagi dengan hilangnya kekompakan dari barisan mantan Gerakan Aceh Merdeka yang membuat Jakarta mulai memandang Aceh dengan sebelah mata tentunya. Seperti menanggapi isu referendum yang akhir-akhir itu mulai menghangat ketika staf kepresidenan Muldoko mengatakan orang Aceh itu seperti anak kecil, dikasih permen juga langsung diam. Jika kita bertanya siapa yang menang antara tipu Aceh dengan tipu Jakarta, maka jawabannya tentu Anda sendiri dan para pendengarnya bisa menilai. Sayangnya kondisi ini belum sepenuhnya diketahui oleh mayoritas masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh masih sibuk dengan sisa nasi yang masih diberikan oleh pemerintah pusat. Inilah kondisi Aceh hari ini, saling sikut menyikut demi kursi, mesinah kepeng dan juga keapam basah berserabut itu.